Ceritanya dimulai dari seorang pria yang berdiri di pinggir tebing, mau mengakhiri semuanya karena dia ngerasa dirinya lemah. Dia loncat dengan mata terbuka lebar dan senyum, sembunyiin rasa sakitnya, bilang kalau nggak ada alasan buat dia tetap hidup karena nggak pernah ngapa-ngapain yang berarti. Dia yakin banget hidupnya paling buruk. Dan pas dia lagi mau ketemu ajalnya, matanya penuh penyesalan. Di momen ini, kita dibawa mundur ke masa lalu, dan lihat sekelompok petualang. Ada sekelompok petualang yang lagi lawan monster di dalam dungeon. Ada pendekar pedang dari tim petualang itu, namanya Zoid, yang maju ngelawan monster gede mirip tikus. Sementara itu, penyihir tim mereka, Jolin, lagi sibuk ngucapin mantra buat ngabisin monster itu. Nah, cowok yang tadi disebut ternyata ada di tim mereka juga. Dia berdiri di belakang Jolin kayak orang kalah, dan jelas banget kalau dia cuma jadi beban tim. Ironisnya, kerjaannya malah bawa-bawa barang timnya. Setelah Jolin selesai dengan mantra api, dia ngeledakin monster tikus itu. Abis ngalahin monster, Jolin sama Zoid ngeliat ke Ain, yang mereka panggil pemulung, dan nyuruh Ain buat ngumpulin barang-barang dari mayat monster. Karena terlalu lemah, Ain malah jatuh sendiri, bikin malu di depan orang-orang yang udah nganggap dia gak berguna banget. Zoid langsung mulai ngebully Ain yang malang itu, karena dianggap beban banget. Tapi, Jolin tiba-tiba nyetop Zoid, bilang supaya dia jangan keras-keras sama Ain. Dia bilang, Ain cuma orang biasa, kayak kita-kita, beda sama mereka yang berkasta tinggi. Ain minta maaf karena jatuh, ngasih tahu kalau dia lagi bawa beban berat di punggungnya, yang bikin dia kehilangan keseimbangan. Tapi ya udahlah, Ain tetap harus ngelakuin kerjanya, dan dia pakai satu-satunya kemampuan yang dia punya, yaitu appraisal buat ngecek monster itu. Ain kasih tahu kita kalau kerjanya sebagai appraiser, yang di dunia ini dianggap pekerjaan yang sangat rendah, makanya dia diperlakukan kayak sampah sama orang-orang. Di dunia ini, pas seseorang lahir, mereka dikasih kelas pekerjaan sama Dewi Cahaya, dan keterampilan sama Dewi Kegelapan. Keterampilan bisa dikuasai, biar dapat kemampuan yang berbeda-beda, tapi pekerjaan itu tetap selama hidup mereka. Jadi, pekerjaan itu jadi penentu seberapa pentingnya seseorang di mata orang lain. Sistem peringkatnya kayak piramida, membagi pekerjaan jadi 3 kelas. Ada Rare, High Common, yang dimiliki Jolin sama Zoid, dan Low Common, yang ada di bawah piramida, dan ini adalah kelas Ain. Kebanyakan petani dan appraiser masuk dalam kategori Low Common, karena mereka bukan kelas petarung. Ain cerita kalau biasanya pekerjaan bisa diwarisin dari orang tua. Berarti kalau kamu dapat pekerjaan jelek dari Dewi karena sial, kamu masih bisa mewarisi pekerjaan orang tua kamu, yang bisa jadi kesempatan kedua. Tapi, Ain sendiri udah kehilangan kedua orang tuanya dari kecil, dan terjebak dengan pekerjaan appraisernya. Walaupun gitu, Ain gak nyerah, dan malah milih jadi petualang daripada petani. Berharap suatu hari dia bisa dapat keberuntungan. Jadi sebenarnya, dia lagi main judi, berharap bakal ada harta terpendam yang dia temuin. Nasib Ain emang gak pernah berpihak padanya. Jadi, sebagai petualang, satu-satunya yang dia lakuin adalah ngecek mayat monster, buat tahu bagian mana yang bisa dipakai. Dia inspeksi mayat tikus itu, dan satu-satunya barang berharga yang dia temuin adalah giginya, yang bisa dipakai buat bikin senjata. Tapi, saking lemahnya, dia bahkan gak bisa lepasin gigi itu dari mayatnya. Ini bikin dia kelihatan banget kayak orang yang gak bisa ngelakuin tugas, bahkan sebagai pemulung. Ketidakmampuannya bikin Zoid marah, sampai-sampai dia melempar kerikil ke arah Ain. Pas Ain nunjukin sedikit ketidaknyamanan di matanya, Zoid langsung nendang wajahnya. Ngingetin Ain bahwa mereka udah ngasih kasihan sama dia dengan nerima dia ke dalam tim petualang mereka. Jadi seharusnya Ain harusnya berterima kasih sama mereka. Ain minta maaf karena udah kurang ajar, dan tanpa ngomong lebih banyak, dia langsung ngerjain tugasnya. Nerima kenyataan bahwa dunia itu nggak adil, Ain lagi berusaha ngeluarin isi dari mayat tikus itu. Sementara itu, Jolin mulai ngejek dia, manggilnya kotor dan menjijikkan,
karena nekat nyentuh tikus mati yang kotor. Hinaan itu bikin Ain makin menyesali hidupnya yang menyedihkan. Tapi buat terus hidup di dunia ini, dia terpaksa menahan perlakuan kejam yang diterimanya. Dia cuma bisa nyalahin pekerjaan dan Dewi Cahaya karena udah ngerusak hidupnya. Tapi bahkan itu nggak bakal nyelesain masalahnya. Nah, perjalanan tim mereka lanjut ke dalam dungeon, dan mereka nemuin mayat Hellhound. Zoid ngasih tahu pemulung, maksudnya Ain, buat kerja lagi. Tapi Ain ragu. Dia merasa aneh banget kenapa monster squad itu bisa tiba-tiba mati di sini. Dia ingat kalau guild bilang monster-monster yang harganya mahal seperti Hellhound itu nggak ada di dungeon ini. Ini bikin Ain makin curiga sama mayat Hellhound itu. Tapi Zoid nggak peduli dan malah nendang Ain ke arah mayat itu, nyuruhnya berhenti ngoceh dan mulai kerja. Ain ngerasa helpless, tapi dia tetap pakai skill appraisalnya. Ternyata, dia nemuin banyak bahan langka di mayat monster itu. Pas dia mulai ngumpulin bahan-bahan itu, Zoid ngeliat ada jalan lain yang menuju ke mayat Hellhound lain. Ain mulai curiga, soalnya peta yang dikasih guild bilang kalau dungeon ini cuma ada satu jalan aja. Dia ngeluh ke Zoid dan Jolene buat balik, karena nggak mau ambil risiko lagi. Tapi Zoid malah mutusin buat ngeluarin Ain dari timnya karena dia terus-menerus melawan perintah. Ain jadi mikir ulang, apalagi kondisi finansialnya yang lagi jelek. Jadi dia mutusin buat ikutin Zoid dan Jolene ke jalan baru itu. Akhirnya, mereka nemuin belasan Hellhound mati lagi. Meskipun jelas ini jebakan, Ain milih buat diam aja. Tapi pas mereka udah cukup dalam, sekawanan Hellhound hidup ngelilingin mereka. Nunjukin bahwa ini semua adalah jebakan dari awal. Karena mereka nggak bisa menang lawan banyak Hellhound, Zoid ngusulin buat mengorbankan Ain, supaya mereka bisa dapat waktu untuk kabur. Dan Jolene setuju. Dengan tanpa ampun, Jolene langsung ngecast mantra paralisis ke Ain. Ninggalin dia buat jadi santapan puluhan Hellhound. Dikelilingi sama Hellhound yang menakutkan itu, Ain hampir ngompol saking takutnya. Dia digigit dari beberapa sisi oleh kepala-kepala monster itu. Dan gak lama dia mulai ngerasa sakit di tangannya. Artinya paralisisnya pelan-pelan mulai hilang. Dengan sedikit tenaga yang tersisa, dia ngambil batu dan menggunakannya buat ngebenturin kepala salah satu Hellhound. Setelah ngebenturin kepala salah satu Hellhound, Ain langsung ngambil tas buahnya dan melemparnya ke arah mereka. Pas itu, salah satu kepala monster gigit apel sebagai pembuka sebelum nyerang Ain lagi. Merasa bahaya udah dekat, dia langsung ambil kesempatan buat lari demi hidupnya yang menyedihkan. Ketika semua harapan kayaknya udah hilang, Ain tahu kalau nggak ada harapan karena pintu keluar dungeon udah tertutup rapat. Dia menyadari kalau dia terjebak sama monster-monster itu. Tapi, dia balik dan lihat ada jejak darah yang kayaknya bakal menuntun dia ke tempat aman. Sayangnya, jejak itu malah bawa dia ke ujung jurang. Pas dia lihat ke belakang, dia nyadar kalau Hellhound itu udah mendekat dan bisa mengakhiri hidupnya yang menyedihkan kalau dia melangkah ke arah situ. Kira-kira, apa yang akan kamu lakukan kalau jadi diri Ain? Terjebak di dua pilihan maut yang menakutkan, Ain teringat kembali pada hidupnya sebagai seorang appraiser. Dia baru aja beradaptasi jadi petualang demi bertahan hidup, meskipun dia masih pemula. Ain ngerasa kesal sama Zoid, karena udah bikin dia kelihatan bodoh dan bikin dia tunduk, cuma untuk ninggalin dia sebagai umpan. Meski ada amarah di benaknya, dia nggak bisa melawan kembali. Dia mikir betapa nggak bergunanya dia, dan nggak ada yang bisa disalahkan selain dirinya sendiri, karena udah lari dari pekerjaannya. Saat itu, dia nyadar kalau udah terlambat buat menyesal, jadi dia mutusin buat melompat dari tebing. Saat jatuh ke jurang yang tak ada ujungnya, dia merenungkan betapa menyedihkannya hidupnya, dan terus meluncur ke bawah. Dia akhirnya menerima kenyataan bahwa hidupnya memang sampah, dan dia sekarang mengakhiri hidupnya sebagai sampah. Pas dia tergeletak tak sadarkan diri, tiba-tiba seorang wanita berpakaian putih yang lengkap datang menghampirinya dan mencium wajahnya. Setelah jatuh dari tempat setinggi itu, orang pasti mikir ini adalah akhir hidupnya. Tapi,
Keadaan berbalik ketika Ain bangun di sebuah kolam kecil. Dia masih hidup, tapi bingung banget soal alasan keberadaannya setelah kejadian yang mengancam nyawanya itu. Setelah selamat, Ain mulai ngeliat sekeliling dan nemuin pohon yang sangat indah, yang dia kenali sebagai pohon dunia. Pohon ini ternyata langka banget di kotanya, dan Ain kelihatan excited banget karena bisa ngeliat ada pohon ini di tempat yang seindah ini. Setelah mempelajari lingkungan sekitar, Ain mulai ngerasa aneh. Dia ngerasa kesepian, soalnya susah banget buat minta tolong di tempat yang sepi kayak gini. Ain mutusin buat nyari cara buat bertahan hidup dengan lari ke arah pintu terbuka yang dia lihat. Sementara itu, cewek yang udah nyelamatin hidupnya berusaha peringatin dia, tapi dia kelihatan tidak bisa bicara, padahal udah dikasih kesempatan hidup kedua. Dia malah lari ke arah dungeon terdekat yang bisa dia temuin. Dia ninggalin pohon indah itu, dan malah nyelonong ke pintu masuk labirin jelek yang bakal jadi tempat bencana buat dia. Meskipun niatnya buat kabur dan selamat setelah dia selamat, semuanya langsung salah pas dia diserang oleh binatang buas yang kelihatan kuat banget. Ain kaget dan gak bisa bergerak selama beberapa menit pertama. Hal berikutnya yang terjadi adalah telinganya dipotong tanpa ampun. Dia jatuh ke tanah dan pegang kepalanya karena rasa sakit yang luar biasa. Anak bodoh ini menolak untuk menerima hidup yang baik, dan malah milih buat berjalan ke dalam bahaya. Dia pikir dia bisa berjalan melewati monster-monster yang mungkin dia temui, atau mungkin kepalanya yang bodoh bakal dapat kesempatan hidup lagi. Setelah telinganya terpotong, keadaan jadi makin gila ketika monster itu salah sangka, mengira dia ayam bakar, dan mulai memotong bagian-bagian tubuhnya, tanpa sedikit pun rasa belas kasihan. Ain pun berteriak sangat keras dan tak terkendali. Dia sekarang sadar betul bahwa kematian udah mengawasinya dan gak ada jalan keluar. Ketika monster itu mau menghabisinya, tiba-tiba muncul binatang lain dari belakang dan langsung menyerang monster itu, menyebabkan darah muncrat kemana-mana. Keadaan jadi sangat rumit, dan Ain gak bisa melihat secercah harapan di wajahnya. Selain itu, binatang itu udah ngebunuh monster supaya bisa dengan mudah mengakses mangsa aslinya, yaitu Ain. Dalam keadaan terkejut, mulut Ain terbuka lebar. Rasa takut menggerayangi tulang punggungnya, soalnya binatang itu baru aja ngebunuh monster yang sangat kuat, dan sekarang harus berhadapan dengan makhluk lemah kayak dia. Dia yakin banget bahwa yang terjadi bukanlah pertarungan, tapi kematian, karena dia sama sekali nggak sebanding dengan makhluk berbahaya rank S ini. Tanpa waktu istirahat, binatang itu meloncati Ain yang udah nyerah sama hidupnya. Pertama-tama, binatang itu mengoyak dua matanya, diikuti dengan mengangkat Ain dan menghancurkan otot-ototnya. Ain sekarang menyesali keberadaannya yang kedua, dan gak sabar nunggu mati di pelukan si beruang jahat itu. Namun, ada kejutan dalam nasib sialnya yang berulang ini. Dia bahkan gak sempat merasakan kematian kali ini, karena seorang gadis muda yang kuat datang menolongnya. Dia menyelamatkan Ain dengan sihirnya dalam sekejap mata, sambil bilang kalau dia cuma melakukannya karena wanita cantik yang sebelumnya menyuruhnya. Ternyata, dia dikirim untuk membantu Ain oleh cewek berpakaian putih yang sebelumnya, yang bahkan Ain gak tahu dia ada. Begitu Ain membuka matanya, dia hanya bisa memastikan bahwa dia selamat, dan melihat gadis cantik yang duduk tepat di depannya. Melihatnya, si Ain yang mesum ini jadi terdiam dan gak bisa ngeluarin sepatah kata pun.